Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian? Saya doakan selalu sehat dan diberikan kesuksesan dalam hal positif yang kalian lakukan. Di video kali ini saya ingin membuat sharing video yaitu seputar retur dan loss outlet teman-teman. Nah, bagi sales atau seorang freelance itu kendala yang paling berat itu adalah retur dan loss outlet, ya enggak? Itu kendala yang paling parah teman-teman. Terus ada lagi sih sebenarnya kendala yang paling parah seperti bentrok area cover, tapi waktu itu saya sudah pernah membuat pembahasannya teman-teman. Bagi yang belum tonton nanti saya taruh linknya di deskripsi kalau misalnya kalian mau menonton kendala-kendala sales pemula ya teman-teman. Terus begini teman-teman, kalau misalnya toko ingin melakukan retur, apa yang harus dilakukan oleh seorang sales? Apakah menerima ataukah kita menolak? Tapi gini, kalau misalnya kalian mau menerima retur, itu harus ada S dan K yang berlaku. Dan ini adalah yang saya lakukan teman-teman. Kalau misalnya menurut kalian bagus, kalian bisa tiru apa yang saya lakukan. Tapi kalau misalnya kalian mempunyai pendapat sendiri, silahkan kalian gunakan pendapat kalian. Oke, jadi gini, saat ada toko yang ingin melakukan retur sama kita, pastikan produk yang diretur itu masih bagus, tidak rusak dan tidak pecah teman-teman, dan tidak atau belum ED atau expired date. Kenapa? Karena kalau misalnya nih kalian sales produk jam tangan misalnya ya teman-teman, terus suatu ketika ada accident atau kecelakaan yang disebabkan oleh misalnya pembeli nggak sengaja ngejatuhin jam tangan atau pemilik toko itu sendiri yang menjatuhkan jam tangan, terus mau diretur sama kita nggak usah terima teman-teman, kita nggak usah terima karena itu adalah kesalahan toko, seperti itu. Terus berikutnya, kalau misalnya retur yang harus kalian terima itu adalah retur yang produknya itu masih bagus teman-teman, produknya masih bagus dan diretur dengan alasan produknya itu kurang laku di toko tersebut atau tidak laku di toko tersebut. Nah, untuk itu pun gini teman-teman, untuk mensiasati supaya kita itu nggak bengkak dalam angka retur, kita harus melakukan yang namanya NOP atau New Open Product. Itu akan bermanfaat jika ada toko yang ingin melakukan retur. Misalnya seperti ini, saya freelance, misalnya saya itu membawa produk-produk aneka kopi saset teman-teman. Waktu saya memasukkan kopi ABC Mocha misalnya lah. Nah, di warung kopi tersebut misalnya ABC Mochanya itu kenceng. Nah, saya akan melakukan NOP teman-teman. Bu, sekalian ya Bu sama kopi gilo speaknya. Bu, sekalian ya Bu sama jahe merahnya dan lain sebagainya. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah jika suatu saat salah satu produk ada yang stuck atau udah nggak laku dan ingin diretur sama kita, kita bisa melakukan switching. Bu, kalau misalnya retur, maaf Bu, saya nggak bisa Bu. Kalau misalnya mau retur minta uang, kalau misalnya saya tidak berhak kasih. Saya hanya melayani retur switching atau tukar produk. Ya gak? Misalnya gini, ABC Mochanya udah nggak laku di toko tersebut misalnya. Mas, saya mau retur dong Mas. Nah, terus saya bilang, Bu, ini saya tukar sama kopi gilo speak aja ya Bu. Terus nanti ABC Mochanya saya akan kelempar ke toko yang dimana produk kopi ABC Mochanya itu masih laku. Itu cara yang sering saya lakukan teman-teman. Nah, terus gini, kalau misalnya kalian itu nggak mau menerima retur, dampak terburuknya itu adalah loss outlet teman-teman. Karena kalau misalnya kita nggak mau menerima retur, saya yakin di kunjungan berikutnya pemilik toko sudah tidak mau lagi melakukan repeat order sama kalian. Nggak masalah. Udahlah enggak Mas, saya nggak mau ambil produk dari jenengan lagi, udah nggak mau ambil produk dari Mas lagi, seperti itu. Itu yang sering saya alami seperti itu teman-teman. Jadi sales itu harus siap dengan yang namanya retur. Jadi selagi produk kalian itu laku di toko tersebut, kalian harus melakukan NOP sebanyak-banyaknya teman-teman. Supaya apa? Supaya jika suatu saat terjadi retur, kalian bisa melakukan switching. Itu teman-teman. Tapi kalau misalnya alasan toko melakukan retur karena produknya pecah, karena kesalahan toko atau kesalahan konsumen, kita nggak usah terima retur tersebut teman-teman. Nah, kalau misalnya toko marah, nggak apa-apa marah. Kalau misalnya toko marah ya, kalau misalnya saya sendiri, saya sudah tidak akan datangin toko itu lagi teman-teman. Ya kan? Jadi kalau misalnya saya sendiri ya teman-teman, walaupun sales kayak gitu ya, harus mempunyai yang namanya ya harga diri lah ya enggak. Karena kalau misalnya nih setiap hari kita menerima banyak returan,
Kecuali kalau misalnya kalian bekerja di distributor, kalian bisa tuker sama pabrik, nanti diretur ke pabriknya. Tapi kalau misalnya kalian seorang freelance, terus kalian menerima retur, ada orang retur kalian terima, saya sangat yakin itu akan membuat perputaran modal kalian itu membengkak teman-teman, dan kalian akan rugi. Apalagi kalau misalnya kalian itu freelance produk-produk mahal teman-teman. Kan kadang ada tuh biasanya sales freelance produk-produk jam yang harganya 75.000 dan lain sebagainya. Ya itu sih kalau misalnya saran saya, kalau misalnya mau retur, syaratnya adalah produknya itu masih bagus, belum ED kalau misalnya itu produk food atau expired date, atau belum kadaluarsa lah gampangnya seperti itu. Terus masih segel ya teman-teman, jadi udah rusak diretur kita nggak usah terima. Dan ntar kalau misalnya lost outlet gimana mas? Kalau misalnya kehilangan toko gimana mas? Dan lain sebagainya. Ya kalau misalnya itu sih sebenarnya itu semua orang itu punya caranya sendiri-sendiri teman-teman. Tapi cara yang biasa saya lakukan ya seperti itu. Bu kalau misalnya ini saya terima retur, saya rugi bu. Soalnya saya itu freelance. Kecuali kalau misalnya saya itu seorang sales distributor. Nanti saya bilang sama supervisornya dulu, bu ini bisa nggak diretur kayak gitu. Nah kalau misalnya nih, kalau misalnya kalian freelance dan toko itu udah kenal akrab sama kalian nggak apa-apa diretur teman-teman, tapi dipotong. Misalnya nih kalian seorang freelance telur, mas ini satu kerat pecah semua mas, ya udah bu, ini karena sama ibu aja bu ya, ini misalnya satu kerat telur harganya misalnya 300.000, ini saya kasih uang 150.000 bu, ibu 150.000, ini saya rugi terus terang bu, kayak gitu teman-teman. Itu kalian boleh lakukan jika pemilik toko itu orangnya itu ordernya banyak teman-teman, tapi kalian kasih pengertian, ini hanya kali ini bu ya, besok kalau misalnya ada kejadian seperti ini lagi, saya tidak bertanggung jawab bu, karena yang namanya retur itu produk itu harus masih utuh. Kalau misalnya pecah itu seharusnya saya nggak ada hak untuk menerima retur dari ibu, seperti itu teman-teman. Dan lebih bagus lagi saat kalian melakukan NOO atau membuka toko baru, kalian sudah tekankan itu teman-teman. Dan bahkan dari beberapa brand sudah banyak sekali distributor yang menerapkan sistem tidak menerima retur teman-teman. Oke ya, jadi seperti itu sharing saya kali ini masalah retur produk. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau misalnya kalian suka sama videonya, silahkan di like. Kalau nggak suka, silahkan di dislike. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe teman-teman. Lonceng notifikasinya diaktifkan, supaya saat saya upload video terbaru, kalian bisa langsung tonton videonya. Jangan lupa follow Instagram saya juga, bangkit_real. Oke, jika misalnya ada pertanyaan yang berhubungan dengan video ini, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Oke, see you next time. Sampai ketemu di video selanjutnya.